Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan pembahasan kita tentang mengolah data menggunakan Excel ya. Nah, ini kita akan membuat histogram di Excel gitu ya. Gimana caranya? Nah, caranya ini saya sudah buat tabel ya. Ini ada tabel, saya kasih batas bawah gitu ya. Terus kemudian kita kasih frekuensi di sini ya. Nah, kita klik saja ini batas bawah copy saja ini batas bawahnya gitu ya. Copy gitu ya. Nah, terus kemudian kita paste spesial aja biar rumusnya tidak ini. Nah, kemudian value. Nah, ini yang tanpa rumus, jadi paste spesial itu seperti itu ya. Ini tidak kalau di sini kan kalau kita klik ini ada rumusnya ya. Kalau di sini tidak ada. Nah, ini saya sengaja di baris pertama dikosongkan gitu ya, biar nanti karena histogram itu ya satu batang itu harus batasnya ya. Jadi batas bawah ada 9,5 sampai 40,5. Nanti kita akan juga buat poligonnya gitu ya. Nah, makanya di sini dikasih batas yang paling rendah jadi 0 gitu ya. Kita klik saja misalnya S, di sini frekuensinya 0. Terus kemudian ini yang frekuensi yang ini kemudian di copy. Di sini copy paste spesial juga, ini value. Ini ada copy paste spesial, terus ada value, oke. Nah, kita dapat frekuensi yang sudah dipindahkan. Terus kemudian karena di data terakhir itu ada 95,5, kemudian kita juga perlu memasukkan 9,5 ya. 95,5 di sini, dan kemudian ini ketik 0 saja. Nah, ini kita sudah punya tabelnya. Terus kemudian bagaimana cara membuat histogramnya? Nah cara membuat histogramnya yaitu kemudian kita tinggal blok saja gitu ya. Terus kemudian insert, nanti ada recommended chart, ini recommended chart di sini. Nah, kita klik sini, atau kemudian kita bisa pakai diagram batang ya, seperti ini. Nah, ini saya pilih recommended chart yang ini, kelihatan ini. Nah, ini terus kemudian klik sini, terus pilih oke. Nah, ini sudah dapat ya. Ini sudah dapat histogramnya gitu ya. Nah, histogramnya sudah dapat. Nah, tapi ini belum gambarnya sudah dapat, tapi ini belum dalam bentuk histogram ya. Nah, caranya gimana? Caranya kemudian klik ini batang gitu ya. Ini batangnya diklik. Ini kalau diklik sekali maka semua batang ke ini ya, ke klik ya. Tapi kalau kemudian kita klik lagi, nanti cuman batang ini saja yang yang ada tanda yang bisa berubah. Tapi kalau misalnya kita pengen semuanya gitu ya. Nah, ini klik saja semua. Nah, gimana caranya gitu ya? Kemudian ini kita sudah dapat gambar diagram batang gitu ya, dari tadi insert menggunakan diagram batang ini. Nah, kemudian ini kan histogram nggak boleh ya, ini seperti ini ya, ada ini harus rapat gitu, padat. Maka kemudian tinggal diklik saja batangnya yang ini sudah, ini semua batang sudah terklik. Nah, kemudian klik kanan, nanti ada format data series gitu ya. Format data series, nanti ada ini gap width-nya di 0 kan. Di 0. Nah, ini makanya terlihat ya. Nah, gambarnya sudah menyatu gitu ya antara batang satu dengan batang yang lainnya. Nah, tapi ini nggak kelihatan ya batas ininya gitu ya, batas antar batangnya. Maka line-nya kita ini ada solid line gitu ya, ini kuning gitu ya. Nah, ini dapat ya. Nah, seperti ini sudah terlihat ya batas antara batang satu dengan batang yang lainnya. Nah, kemudian datanya itu gitu ya, kita harus harus ini 29,5 di ujung sini, 29,5 sampai 40,5 gitu ya. Nah, caranya untuk mengatur ini kita ini dulu. Ini tadi yang S ini karena sudah terlihat gambar, ini yang S ini kita hapus, yang sini hapus saja dari tabel. Nah, makanya di sini akan akan hilang. Nah, ini S di sini akan hilang. Nah, ini jadinya bagus ya. Nah, setelah ini klik si keterangan angkanya di sini. Nah, diklik.
nanti akan ke blok ya angka-angka sini. Nah kemudian simpan di left ya, align leftnya di pinggir sehingga nanti dia akan berada di sebelah kiri. Tapi ini belum pas banget ya. Kalau belum pas banget, kemudian pakai custom angel di sini. Custom angel nanti ada tinggal ini aja pakai -1. Nih kalau pakai -1 di sini custom angelnya, maka ini akan pas di apa namanya di sisi ya. Nah ini baru terlihat ya, sudah terlihat histogramnya yaitu 29,5 sampai 40,5, 40,5 sampai batasnya ya kan ya, batas bawah sama batas atasnya 40,5 sampai 51,5. Nah bagus ya, sudah seperti ini. Nah selanjutnya untuk lain-lain bisa dimodifikasi ya, misalnya kita mau pakai ini ya, keterangan ini, misalnya ini di bawah ini kita mau kasih keterangan ini nilai gitu ya, nilai tadi ya statistika ya, atau nilai saja gitu ya, nilai. Terus kemudian yang ini adalah frekuensinya ya, ini frekuensi. Nah terus kemudian kita kalau misalnya mau ngasih judul, ini tabelnya kita boleh di sini di atas histogram misalnya, histogram nilai nilai ujian misalnya ya. Nah nilai ujian statistika. Nah ini udah dapat ya. Nah untuk yang lain-lainnya ini bisa dimodifikasi biar cantik, silahkan gitu ya. Ini banyak ini apa namanya kalau ingin ditambahkan beberapa beberapa bentuk data, ini bisa seperti ini gitu ya. Nah bisa seperti ini, silahkan bisa sesuai dengan kebutuhan ya. Ini di chart elemen ini silahkan bisa ditambahkan. Kalau misalnya kita ingin menampilkan setiap batang itu di ininya, maka tinggal diklik data labels gitu ya, ada data tables, error bar dan sebagainya gitu ya. Oke, ini kalau mau mempercantik, mengganti warna-warni, ini boleh nih di sini bisa kita ganti. Misalnya kita mau setiap batang itu ganti, nanti tinggal kalau kita mau misalnya batang yang ini yang diganti warnanya, klik sekali lagi, nanti hanya batang ini saja. Nanti ini ada format, terus ada save fill, nanti silahkan diganti warna-warni nih. Misalnya ini warna merah, ada orange, terus ini juga misalnya mau ganti juga warna kuning misalnya, ini juga mau ganti warna hijau gitu ya. Dan sebagainya ini bisa berubah, berubah, silahkan dipercantik agar kemudian ini bisa bagus hasilnya ya. Terima kasih, itu cara membuat histogram. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.